Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Laras Amelia, Dimas Maulana, Dina Zulfa Mahfuda, dan Khairum Mardiah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang plastik. Plastik adalah jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana melalui proses kimia menjadi molekul besar. Pengertian plastik menurut Surono merupakan senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen. Apabila terpapar panas dan tekanan, bahan yang terbentuk dari bahan polimer ini mampu dibentuk ke berbagai bentuk sesuai kebutuhan. Misalnya ada seperti botol, kresek, pot, polybag, dan lain-lain. Nah, benda ini juga merupakan bahan yang mudah terbakar sehingga meningkatkan resiko kebakaran. Berikut adalah dampak positif dan dampak negatif dari adanya pembuatan plastik atau dari adanya plastik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas Maulana dengan NIM 1917101171 akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari plastik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, kenapa saya memilih backgroundnya ada di sawah? Karena ini adalah salah satu dampak positif dari tidak adanya plastik ya. Dampak positifnya adalah tanah menjadi subur sehingga tanaman padi ini bisa tumbuh dengan baik. Nah, kembali ke topik, saya akan membahas tentang dampak positif dari plastik. Dampak positif dari plastik untuk kehidupan sehari-hari adalah salah satunya untuk kita kuliah. Pertama, ada tas. Tas bisa membantu kita untuk membawa peralatan untuk belajar. Kemudian yang kedua, peralatan untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya barang-barang yang ada di dapur. Contohnya adalah gelas, teko. Kalian tahu teko? Nah, itu adalah salah satu contohnya. Sehingga aktivitas kita dalam sehari-hari bisa terbantu dengan adanya plastik. Kemudian yang kedua adalah dampak negatif dari plastik. Dampak negatifnya ini sangat banyak, terutama berdampak kepada lingkungan. Dampak negatifnya adalah pertama yaitu pasti pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan satu untuk polusi udara. Pertama, karena plastik jika dibakar akan mencemari udara. Kemudian sisa dari pembakarannya, sisa dari pemadatan plastik tersebut akan membuat tercemar tanah. Kemudian jika plastik dibuang ke air, maka akan membuat air pun tercemar sehingga air menjadi kotor dan akan membuat populasi ikan menurun. Dan jika kita buang ke laut pun sama saja seperti hanya saya yang jelaskan tadi di bagian pencemaran di sungai. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut, dampak negatif tersebut telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Baik, saya Dina Zulfa Mahfuda dengan NIM 1917101150 akan menjelaskan bagaimana caranya menanggulangi penggunaan plastik. Ya, limbah plastik yang dibakar akan menyebabkan zat kimia yang berbahaya bagi manusia. Atau limbah plastik yang terkubur di dalam tanah akan menyebabkan pencemaran tanah. Dua hal itu tidak efektif dalam penanggulangan limbah plastik. Lalu bagaimana caranya agar bisa menanggulangi limbah plastik yang tepat selain mengubur atau membakarnya? Saya akan menjelaskan diantaranya yaitu 3R: reduce, reuse, recycle. Yang pertama, reduce.
Reduce yaitu mengulangi penggunaan plastik yang dapat menimbulkan penumpukan sampah. Contohnya yaitu dengan memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang, membawa tas belanja sendiri. Bisa nih ya, membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan sedotan plastik. Yang kedua yaitu reuse. Reuse yaitu menggunakan kembali plastik yang masih bisa dipakai. Contohnya seperti menggunakan kembali botol bekas air mineral untuk pot bunga. Ya, ini bisa dimanfaatkan. Yang kedua yaitu menggunakan wadah yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle merupakan mendaur ulang plastik agar bisa digunakan lagi menjadi barang-barang yang bermanfaat. Contohnya seperti memanfaatkan plastik menjadi kerajinan, bisa dibuat tas gitu ya, atau hiasan dan lain sebagainya. Selanjutnya, mendaur ulang botol-botol plastik yang dilakukan di pabrik menjadi baskom atau ember, itu bisa. Terus yang lain, contohnya yang sederhana saja, seperti sedotan plastik ya. Kita bisa menggunakan sedotan plastik ini untuk kerajinan ya, bisa digunakan untuk membuat bunga gitu atau membuat hiasan. Nah, ini bisa mengurangi penggunaan plastik ya, seperti itu. Nah, lalu ada tips satu lagi nih, selain 3R tadi, reduce, reuse, recycle. Tips yang terakhir ya, ada tips satu lagi, itu menggunakan plastik biodegradable. Apa itu plastik biodegradable? Jadi plastik biodegradable ini plastik yang bisa terurai ya. Jadi plastik yang ramah lingkungan. Jadi gunakanlah plastik yang seperti ini ya. Sekarang mungkin sudah banyak gitu ya perusahaan yang memproduksi plastik seperti ini. Nah, gunakanlah plastik yang biodegradable. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya bagaimana caranya menanggulangi penggunaan plastik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Hai, di sini saya akan mengajak kalian bagaimana cara menangani sampah plastik agar tidak mencemari lingkungan. Yang pertama, tidak menggunakan sedotan plastik atau menggantinya dengan sedotan yang berbahan dasar stainless. Karena sedotan plastik mempunyai kontribusi cukup besar terhadap banyaknya kematian hewan. Yang kedua, selalu membawa kantong belanjaan sendiri, yaitu mengganti kantong plastik dengan kantong belanjaan yang terbuat dari bahan dasar kain. Yang ketiga, usahakan selalu membawa botol minuman pribadi, yaitu mengganti botol kemasan dengan botol minuman pribadi. Yang keempat, biasakan diri untuk selalu masak di rumah, karena dengan cara ini kita dapat mengurangi sampah plastik yang kita hasilkan dari bungkus makanan tersebut. Terus yang keenam, daur ulang sampah plastik tersebut menjadi bahan kerajinan. Selain dapat digunakan ulang, terus kita juga dapat mengurangi sampah plastik yang ada. Mungkin sekian cara-cara yang Nah, itu adalah penjelasan dari apa itu plastik, kegunaan dari plastik, dampak positif dan dampak negatif dari adanya plastik, serta cara menanggulangi dari dampak adanya plastik. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.